Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023, dalam masa biasa yang ke-29. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami di surga, sumber sukacita, bangunlah kiranya kami menjadi gereja yang didasari batu sendi sejati, ialah Yesus Kristus. Semoga kami kau penuhi pula dengan sukacita, karena diperkenankan mengimani Engkau. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 21. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus mengajar banyak orang. Salah seorang dari mereka berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku, supaya ia berbagi warisan denganku." Tetapi Yesus menjawab, "Saudara, siapakah yang mengangkat aku menjadi hakim atau penengah bagimu?" Kata Yesus kepada orang banyak itu, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung dari kekayaannya itu." Kemudian ia menceritakan kepada mereka perumpamaan berikut. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus kuperbuat, sebab aku tidak mempunyai tempat untuk menyimpan segala hasil tanahku?" Lalu katanya, "Inilah yang akan kuperbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, lalu mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya serta gandum serta barang-barangku. Sesudah itu aku berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi Allah bersabda kepadanya, "Hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Bagi siapakah nanti apa yang telah kau sediakan itu?" Demikianlah jadinya dengan orang yang menimbun harta bagi diri sendiri, tetapi ia tidak kaya di hadapan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang diperdengarkan oleh gereja kepada kita pada hari ini, Yesus mengajarkan kepada kita bahwa ada harta yang kekal, yaitu harta di surga. Sukacita karena bersekutu secara penuh dengan Tuhan, itulah harta sesungguhnya bagi orang beriman.
Tentu, bentuknya bukan kenikmatan jasmani seperti yang digambarkan oleh dunia ini, di mana kita menumpuk harta begitu banyak demi untuk kenikmatan jasmani. Tetapi pada akhirnya akan hilang, musnah begitu saja. Sukacita karena ada bersama Tuhan akan berlangsung selamanya. Inilah yang harus menjadi prioritas kita sebagai pengikut Kristus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, prioritas kita akan menyatakan siapa diri kita yang sebenarnya. Ketika seseorang memprioritaskan diri pada harta duniawi, maka dia akan cenderung dibawa pada ketamakan dan mementingkan diri sendiri. Sebaliknya, ketika seseorang memprioritaskan kesatuannya dengan Tuhan, harta duniawi akan menjadi sarana untuk memberikan diri kepada Tuhan dan sesama. Orang yang memiliki prioritas yang benar akan berkomitmen bahwa semua yang dia kerjakan sehari-hari dipersembahkan untuk Tuhan. Kesuksesan yang ia raih akan dikembalikan bagi kemuliaan Tuhan. Sebaliknya, dia rela menanggung kerugian jika dengan itu Tuhan lebih dipermuliakan. Inilah orang yang kaya di hadapan Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka sebagai murid-murid Yesus yang hidup sama sekarang, kita diajak untuk sungguh-sungguh lebih mementingkan mencari harta surgawi daripada harta duniawi. Hendaklah kita belajar dari orang yang kaya sebagaimana digambarkan dalam bacaan Injil tadi. Dia begitu mementingkan harta duniawi, sehingga ketika hartanya semakin bertumpuk, ia mau terus menumpuk kekayaan itu. Lalu sesudah itu, ia akan berfoya-foya. Tetapi pada akhirnya, Tuhan yang adalah empunya segala-galanya itu datang dan mengambilnya. Lalu pertanyaannya sekarang adalah, untuk siapakah harta yang telah ia tumpuk itu? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup sama sekarang, kita selalu diajak untuk berjaga-jaga, berwaspada, agar kita jangan jatuh ke dalam ketamakan dunia, hanya mengejar kesenangan pribadi, kesenangan yang ditawarkan oleh dunia. Tetapi kita hendaknya selalu mencari kehendak Allah dalam dunia ini. Segala sesuatu yang kita miliki adalah sebagai sarana untuk semakin mengabdikan diri kepada sesama dan kepada Tuhan. Karena itu, hendaklah kita selalu bertanya dalam seluruh kehidupan kita setiap saat, Tuhan, apakah yang Engkau kehendaki untuk aku perbuat bagimu? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari terus berlangkah sebagai murid-murid Yesus untuk selalu mencari kehendak Allah dalam seluruh kehidupan kita. Apapun yang kita miliki, entah harta dalam arti harafiah, atau entah harta dalam arti kemampuan-kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita, anugerah-anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, bukanlah untuk kita pergunakan untuk kepentingan diri sendiri, untuk kemuliaan diri kita, untuk ketenaran nama kita, tetapi hendaklah itu kita jadikan sarana untuk semakin berkarya melayani kepada sesama dan kepada Tuhan. Dan hendaklah itu semua menjadi sarana bagi kita untuk semakin mencari kemuliaan Tuhan dalam hidup kita, membiarkan kehendak Allah saja yang menjadi satu-satunya tujuan tertinggi dari hidup kita.
Semoga kita bukan seperti orang kaya sebagaimana dikatakan dalam Injil tadi, tetapi kita adalah orang-orang bijak yang pada akhirnya menikmati hidup kekal bersama dengan Allah. Semoga demikian. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.